menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama bawah tanah channel Kereta Vonis Ferdi akan bahas persoalan tentang kasus sidang saya punya Maijen dan kita kawal sampai menemui titik terang. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe dan keamanan rajin upload setiap harinya. Terima kasih. Mahfud MD menyebutkan, dari informasi yang dia terima, terdapat seorang perwira tinggi diduga melakukan gerakan bawah tanah buat memengaruhi vonis terhadap terdakwa dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J. Ferdi Sambo. Ada yang bilang soal seorang Brigjen mendekati A dan B. Brigjennya siapa? Sebut ke saya. Nanti saya punya Maijen. Banyak kok. Kalau Anda punya Maijen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya Letjen, kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Menurut Mahfud, selain mencoba memengaruhi vonis dalam gerakan bawah tanah, itu ada juga upaya melobi supaya Sambo dibebaskan. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu dengan huruf. Ada juga yang meminta dengan angka, ujar Mahfud. Ada yang bergerilya. Ada yang ingin Sambo dibebaskan. Ada yang ingin Sambo dihukum. Kan begitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen, ujar Mahfud. Mahfud menjamin aparat penegak hukum tidak akan terpengaruh. Ia menegaskan, siapapun yang memiliki info terkait upaya gerakan bawah tanah itu untuk melapor kepadanya. Saya pastikan kejaksaan independen tidak akan berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu, kata dia. Menurut pemberitaan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kejari, Jakarta Selatan menuntut Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup dalam perkara itu pada Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Menurut Mahfud, selain mencoba memengaruhi vonis dalam gerakan bawah tanah, itu ada juga upaya melobi supaya Sambo dibebaskan. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu dengan huruf. Ada juga yang meminta dengan angka, ujar Mahfud. Ada yang bergerilya. Ada yang ingin Sambo dibebaskan. Ada yang ingin Sambo dihukum. Kan begitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen, ujar Mahfud. Mahfud menjamin aparat penegak hukum tidak akan terpengaruh. Ia menegaskan, siapapun yang memiliki info terkait upaya gerakan bawah tanah itu untuk melapor kepadanya. Saya pastikan kejaksaan independen tidak akan berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu, kata dia. Menurut pemberitaan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kejari, Jakarta Selatan menuntut Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup dalam perkara itu pada Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Sedangkan terdakwa lainnya yakni Richard Eliezer dituntut selama 12 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Richard dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Sementara itu, Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, dan istri Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati dituntut penjara masing-masing selama 8 tahun. Jaksa menganggap kelima terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer yakni pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, Ferdi Sambo juga dianggap terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer yakni pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. IT. Junto pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP. Dalam kasus ini hanya Richard yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. LPSK juga mengajukan permohonan supaya Richard dipertimbangkan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator, JC, karena pengkuanakan tetapi saat ini LPSK terlibat perdebatan dengan Kejaksaan Agung setelah Richard dituntut 12 tahun penjara. Sebab jaksa penuntut umum menilai Richard sebagai pelaku utama karena mengakui menembak Yosua atas perintah Ferdi Sambo, sehingga dinilai tidak layak untuk